Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Setiap kita pasti memiliki keluarga, dan kita ada karena keluarga. Keluarga sangat berperan di dalam kehidupan kita, karena keluargalah yang memberikan pendidikan paling pertama sebelum kita memasuki pendidikan formal dan pengalaman melalui lingkungan sosial. Dan yang pastinya setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Salah satunya dengan membentuk karakter dan pribadi yang baik, agar suatu saat anak-anak boleh bertumbuh, boleh memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Dan yang paling terutama dan utama ialah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang takut akan Tuhan tidak serta-merta terjadi secara instan, melainkan harus berproses. Mulai dari sejak dalam kandungan, kemudian dilahirkan, lalu memasuki masa perkembangan, kemudian sampai dengan dewasa. Pengenalan akan Tuhan tentunya akan membimbing kita untuk hidup takut akan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan yang nantinya akan selalu menuntun kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Dan kita akan selalu melakukan kehendak dan perintah-perintah yang sudah Tuhan tetapkan. Berbicara tentang keluarga itu artinya bahwa kita harus mengetahui silsilah keluarga kita, latar belakang keluarga kita. Sama seperti halnya pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Ezra pasalnya yang ke-7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Ezra ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5 menjelaskan kepada kita semua mengenai asal-usul dan keturunan Ezra. Ezra berasal dari suku Lewi, di mana suku Lewi ini merupakan salah satu dari ke-12 suku bangsa Israel yang memegang peranan untuk mengelola Bait Allah dan melayani Tuhan. Ezra dididik dari keluarga yang takut akan Tuhan, yang sudah mengenal akan Tuhan. Yang pada akhirnya Ezra pun menjadi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kemudian terbentuklah Ezra menjadi seseorang yang ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mahir ialah seseorang yang sudah sangat terampil. Itu berarti bahwa seseorang yang sudah sangat terampil ini selalu melatih dirinya dalam jangka waktu yang berkesinambungan. Sehingga Ezra diberi kekuasaan oleh Raja Artasasta yang pada waktu itu memerintah di kerajaan Persia untuk membawa pulang kembali bangsa Israel kembali ke tanah airnya di Yerusalem. Silsilah keluarga dan keturunan Ezra merupakan salah satu faktor penentu terbentuknya karakter Ezra yang selalu hidup takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitab Ezra merupakan kitab sejarah perjalanan umat Israel pulang dari pembuangan di Babel. Ezra memimpin rombongan kedua umat Israel kembali ke Yerusalem. Dan Ezra dipakai Allah untuk memulihkan kembali moralitas dan kerohanian umat Israel setelah masa pembuangan di Babel. Allah pada saat itu mengizinkan umat Israel mengalami masa-masa sulitnya, mengalami penderitaannya.
Dan Allah juga mengizinkan umat Israel menjadi orang terbuang, orang buangan. Itu semua karena ketidaktaatannya mereka kepada Allah. 70 tahun mereka menjadi orang yang terbuang. Mereka jauh dari tanah airnya. Mereka disisihkan, mereka diremehkan, bahkan mereka dipandang sebelah mata karena sebagai orang yang terbuang. Semua itu boleh terjadi karena untuk memberikan suatu pembelajaran kepada umat Israel atas ketidaksetiaannya umat Israel kepada Allah. Yeremia pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa umat Israel akan menjadi hamba kepada Babel selama 70 tahun. Setelah 70 tahun berlalu, kemudian Allah menggenapi janjinya yang dinubuatkan oleh Ezra pada waktu itu melalui kejatuhan Babel yang dipimpin oleh Raja Kores yang pada masa itu menjadi Raja Persia. Dalam Ezra pasalnya yang pertama, di situ Tuhan mengutus Raja Kores untuk membebaskan umat Israel dari masa pembuangan. Dan Tuhan memilih Raja Kores itu semata-mata karena Tuhan yakin, Tuhan percaya bahwa Kores ini mampu untuk menjalankan tugasnya. Meskipun di sisi lain Raja Kores ini merupakan sosok yang tidak percaya kepada Allah, tapi Allah akan melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan keinginannya. Kemudian Allah memakai Raja Kores untuk membebaskan umat Israel kembali ke negerinya. Dan Raja Kores berhasil menjatuhkan kerajaan Babel dan membebaskan umat Israel pada waktu itu. Tugas dan tanggung jawab Ezra bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dia harus membawa rombongan umat Israel yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam Ezra pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-14 itu kurang lebih ada sekitar 1.400-an laki-laki dewasa, sehingga perjalanan dari Babel yang sekarang adalah Baghdad, Irak, menuju ke Yerusalem menempuh perjalanan 4 bulan. Dan tentunya dalam perjalanan tersebut penuh dengan resiko, karena rombongan Israel ini, umat Israel ini membawa perlengkapan emas dan perak untuk membangun Bait Allah. Umat Israel yang pertama kali mereka lakukan setelah kembali ke negerinya, ke tanah airnya, yang paling pertama dilakukan adalah membangun kembali Bait Allah. Mengapa? Karena mereka mau membangun hubungan kembali, membangun relasi kembali yang baik dengan Allah pada saat setelah rusaknya hubungan mereka kepada Allah karena ketidaktaatannya mereka. Nah, oleh karena itu Bait Allah juga merupakan simbol keberadaan Allah, kesetiaan Allah, berkatnya yang melimpah untuk bangsa Israel pada waktu itu. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Ezra selalu mengandalkan campur tangan Tuhan. Dalam perjalanannya bersama-sama dengan umatnya, Ezra berdoa dan berpuasa. Itu dikatakan dalam Ezra 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Sehingga pada akhirnya umat Israel sampai ke Yerusalem di bawah pimpinan Ezra. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, belajar dari Nabi Ezra, ia bukan saja seorang yang ahli dalam kitab dan hukum Taurat Musa, tetapi ia juga adalah seorang imam dan pemimpin yang menjadi saluran berkat dan membawa banyak pengaruh baik, perubahan positif bagi orang-orang di sekitarnya.
baik itu bagi keluarga, baik itu bagi masyarakat maupun gereja. Ezra memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk fokus kepada panggilan dan pengutusannya. Semua itu dikarenakan latar belakang dan silsilah keluarga Ezra yang mendidik Ezra, yang turut ikut campur dalam pertumbuhan perkembangan Ezra, sehingga menimbulkan generasi yang baik. Jemaat yang terkasih, Ezra bukan saja dapat memimpin orang lain, tetapi Ezra juga bisa memimpin dirinya terlebih dahulu. Menjadi seorang pemimpin dalam bidang apapun, kita belajar dari Ezra. Pemimpin tidak hanya berbicara tentang jabatan, tetapi berbicara juga tentang seberapa kuatkah kita bisa memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimanakah kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di bawah kepemimpinan kita. Seringkali menjadi pemimpin banyak orang itu lebih mudah dibanding kita harus memimpin diri kita sendiri. Tetapi alangkah jauh lebih baik ketika kita boleh memimpin pribadi kita, diri kita, maka bukan suatu hal yang sulit ketika kita harus memimpin banyak orang. Seperti halnya yang Ezra, dia bukan saja berhasil memimpin banyak orang, tetapi dia berhasil juga memimpin dirinya sendiri melalui melatih dirinya untuk terus paham akan firman Tuhan dan hukum Taurat sebagai pedoman hidupnya, sebagai nilai-nilai kebenaran yang akan menjaga dari nilai-nilai duniawi yang mungkin saja dapat merusak pikiran dan hatinya. Nah, dan itulah merupakan suatu dasar kepemimpinan Nabi Ezra. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan mendasar dalam membentuk kepribadian moral, etis, dan intelektual bagi generasi keturunannya. Baik buruknya suatu generasi bukan saja berdampak bagi silsilah atau keturunannya saja, tetapi juga berdampak bagi masyarakat dan bangsa. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 hingga yang ke-18 mengatakan, demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun sebaliknya, tidak mungkin pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan pelindung di dalam kehidupan kita, baik itu dalam suka maupun duka. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan utama untuk memimpin, mendidik generasi kita dan pribadi kita. Maka mulailah dari diri sendiri menjadi pemimpin untuk pribadi kita yang selalu mengikuti perintah Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan memberkati kita kelak di saat kita menjadi pemimpin, baik bagi keluarga, baik bagi gereja, maupun masyarakat dan bangsa. Selamat menjalani hari-hari yang penuh berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.